Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dengan Karsidi TV. Puji dan syukur terlebih dahulu marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Karsidi TV mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Semoga subscribe, like atau komen membawa keberlangsungan konten-konten Karsidi TV. Semoga kita selalu berbahagia, rezeki yang berkah, dan sehat selalu. Konten hari ini dengan judul Akibat Terlalu Percaya Diri. Orang yang terlalu percaya diri ditandai pertama, kerap meremehkan pekerjaan. Orang terlalu percaya diri beranggapan terhadap pekerjaan orang lain mudah, itu cetek dan gampang. Padahal begitu dia jalani, belum tentu dapat mengerjakan yang lebih baik dan terbaik. Begitulah kalau terlalu percaya diri. Dari benih-benih meremehkan ini, mungkin timbul pula berbagai turunannya. Antara lain meremehkan orang, meremehkan profesi, meremehkan belajar, meremehkan usaha atau upaya. Itu gampang, bisa diatur, bisa jalan pintas dan lain sebagainya. Orang yang terlalu percaya diri ditandai berikutnya. Dapat merusak nama baik dan reputasi. Seseorang yang terlalu percaya diri dapat merusak reputasinya sendiri karena dia bisa saja bawahan atau kolega, teman atau sahabat menduga-duga. Apabila orang yang terlalu percaya diri ternyata tidak dapat membuktikan kemampuan atau membuktikan kemampuannya, keadaan yang sebenarnya untuk dirinya, pada akhirnya berakibat citra atau reputasi berbalik menjadi buruk dan negatif. Hal ini tentu kita tidak mengharapkannya. Begitulah kalau terlalu percaya diri. Ketiga, kewalahan dalam melakukan pekerjaan. Orang yang terlalu percaya diri dijauhi teman atau sahabatnya. Mereka sangat risih berhubungan dengannya. Hal ini disebabkan oleh orang-orang yang terlalu percaya diri yang tidak mau menghargai, apalagi menghormatinya dalam bekerja, meremehkan orang, apalagi berada di bawah kekuatannya, meremehkan profesi, meremehkan belajar, meremehkan usaha, meremehkan upaya. Itu gampang. Gampil, bisa jalan pintas dan sebagainya. Pada akhirnya mereka cenderung menjauhi orang yang terlalu percaya diri ini. Akibatnya orang yang terlalu percaya diri kewalahan dalam melakukan sendiri untuk mengerjakan pekerjaannya. Keempat, orang yang terlalu percaya diri dijauhi teman dan kehilangan teman tentunya. Orang yang terlalu percaya diri perlahan dijauhi teman atau sahabatnya karena ucapan dan tindakannya. Misalnya dia menganggap dirinya sangat spesial, berfantasi, merasa kuat atau merasa kuasa, merasa kuat, sangat mudah tersinggung, menginginkan semua sukses atau keberhasilannya, beranggapan orang itu iri padanya. Terkadang tujuan kurang masuk akal dan muluk-muluk, tidak peka, tidak mengerti perasaan, dan memanfaatkan orang lain yang dia anggap bisa dikuasai atau di bawah kendalinya. Akibatnya, dari sikap dan tindakannya ini dijauhi teman dan siap-siap kehilangan teman, bahkan teman dekat atau koleganya. Kita semua menyadari percaya diri itu penting. Bagaimanakah mengembangkan percaya diri yang positif dan baik serta membawa manfaat tentunya? Untuk memastikan kepercayaan diri, apakah masih baik, masih lurus, realistis dan diterima secara sosial oleh teman, oleh mitra, oleh kolega di antaranya. Pertama, belajar terus dengan hal-hal baru. Sudah percaya diri bukan berarti berhenti untuk belajar, apalagi untuk hal-hal baru. Barangkali dahulu kita belajar dengan cara-cara kolonial, duduk rapi, diam, pandangan harus lurus ke depan, tidak boleh memandang tempat lain atau meleng-meleng.
Sungguh sangat berbeda cara belajar di zaman milenial yang cenderung lebih aktif, belajar dengan pandangan atau pemikiran, interaktif, lebih komunikatif, dan lebih terbuka. Tetapi tetap memakai norma yang berlaku dan etika. Berusaha dan doa terus kamu lakukan. Belajar dan latihan pastikan. Ilmu dipenuhi, keterampilan diraih, pengalaman dikumpulkan. Siap sedia seperti pasukan khusus yang siap bertempur dengan segala medan dan situasi. Siapkan bekal yang cukup, amunisi lengkap, dan daya tahan yang dipersiapkan untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Berdoa dan berusahalah dengan bersungguh-sungguh agar dapat menghadapi permasalahan hidup ini. Bukan meminta untuk diringankan, tetapi kita berdoa agar dapat menyelesaikan masalah-masalah itu. Berbuatlah untuk keberhasilan diri kita. Nomor kedua, fokuslah pada proses, bukan hanya pada hasil akhir. Apakah kamu dapat selalu mengontrol pekerjaan itu dikerjakan sesuai? Mungkin kalau jumlah pekerjaannya dapat kita kontrol untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan prosesnya sangat sulit untuk dihitung dan dikendalikan. Untuk itu, fokuslah pada prosesnya, bukan pada seberapa banyak hasil yang harus dicapai sebagai pembuktian diri supaya dipercaya. Nomor ketiga, cobalah berpikiran terbuka dan lapang hati. Sikap yang terlalu percaya diri secara tidak sadar membuat teman, sahabat, dan mitra kerja menjauh, kaku, dan lebih ekstrimnya lagi, tidak mau menerima saran atau pendapat orang lain. Terkecuali diri yang dia sayangi atau lebih dicintainya, sehingga tidak sedikit orang yang terlalu percaya diri hancur gegara orang-orang yang terlalu dicintai atau dia percayai. Sadarlah, tidak sedikit orang yang terlalu percaya diri jatuh sendiri gegara tidak mau berpikiran terbuka dan lapang hati. Cobalah berpikiran terbuka, walaupun tidak semuanya harus terlalu terbuka. Mungkin kamu tidak harus setuju dengan orang lain, tetapi penting juga untuk mendengarkan dan memperhatikan agar kamu mendapatkan perspektif baru yang lebih baik. Semoga kita berhasil dan Tuhan meridhoi upaya-upaya yang kita lakukan. Amin ya robbal alamin. Pada akhirnya, waktu di dunia ini benar-benar terbatas. Apabila kamu merasa segala upaya dan doamu selama ini belum dikabulkan, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kamu untuk mendengarkan lirih dan tangisan kamu dalam berdoa. Mungkin masih ada salah kamu pada Allah atau orang-orang lain yang belum termaafkan. Allah ingin menggantinya dengan hal yang lebih baik dan terbaik daripada yang kamu pinta. Insya Allah, apabila sudah demikian persiapan ucapan, tingkah laku atau perbuatan dengan pemikiran dan hati yang lapang, percaya diri yang terkendali, segeralah bangun dan bangkitlah, tegakkan kepalamu, hadapi dengan jiwa raga tenang dan matang, keberhasilan, kesuksesan di depan mata. Siapa lagi yang akan memperbaiki diri kamu? Ya, diri kamu sendiri. Walaupun sungguh harus disadari, pada akhirnya waktu kita di dunia benar-benar terbatas. Dan tentunya ada akhirnya. Berbuatlah percaya diri yang membawa kebaikan untuk diri dan keluarga. Kebaikan makhluk di jagat raya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.